Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih menkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk dapat melaksanakan satu perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke masjid ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita menyambung kajian kita yaitu dalam kajian fikih. Jadi kita kaji itu bermuhtaj dalam al-Fatihah Syafi'i. Pada kajian apa saya di ini kafe mana di salat jamaah atau gimana? Allah taala wa yusallu lil musalli wahdahu wa kadza jama'atan fil ashar i'adatuha ma jama'atin yudrikuha. Dan disunnahkan bagi orang yang salat. Jadi bagi orang yang salat disunnahkan, bagi orang yang salat sendiri ataupun dia salat secara berjamaah, yaitu mengulang bersama jamaah yang dia dapat. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia melaksanakan pada waktu itu walau kana waktu karaha atau kana imam salih maf'ulan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha qara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu faqala ma mana'akuma ay yusalliya ma'ana qala sallaina fi rihalina faqala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliha ma'ahum fa innahum lakuma nafilah. Di sini bagi orang yang dia sedang misalnya melaksanakan musafir. Kemudian ketika dia musafir, maka dia melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaah itu melaksanakan sholat misalnya di waktu asar, waktu sholatnya, maka dia sudah melaksanakan sholat asar itu di waktu subuh. Kemudian dia melaksanakan sholat di waktu zuhur dan sudah berjamaah dan dia sudah melaksanakan sholat dan dia ketika itu berada di masjid dan sholat berjamaah sedang dilaksanakan, maka disunnahkan bagi dia walaupun dia sudah sholat tadi untuk tetap ikut sholat jamaah. Tetap ikut sholat jamaah. Kenapa? Ini dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya ketika ada seorang yang ketika itu Rasulullah SAW salat subuh dan Rasulullah SAW melihat ada dua orang laki-laki tidak sholat bersama Nabi, maka ditanya oleh Rasul, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Maka mereka berdua berkata, kami telah sholat di dalam perjalanan kami. Kami telah sholat tadi, sholat subuh. Kemudian sampailah di Masjid Nabawi, Nabi sedang sholat bersama-sama. Maka apa kata Rasul? Jika kalian telah melaksanakan sholat di dalam perjalanan, kemudian kalian mendatangi masjid dan di masjid tersebut sedang melaksanakan sholat jamaah, maka sholatlah kalian bersama mereka, karena sesungguhnya lakuma nafilah. Sesungguhnya sholat itu
Al-ula fil jadid. Kefarduannya pada yang tadi, yaitu pada sholat yang ketika sholat sendiri ataupun dia sholat berjamaah, yaitu di dalam qaul jadid itu adalah fardu, sedangkan qaul qadim itu adalah menjadi sunnah. Jadi ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya kalau kita mendapati di tempat tersebut sedang sholat berjamaah, maka fardu atau wajib kita ikut sholat berjamaah. Sedangkan qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib atau dia sunnah. Nah, kenapa ada qaul qadim dan qaul jadid? Qaul qadim ini yaitu ketika Imam Syafi'i sebelum berhijrah ataupun pergi ke Mesir, itu masih di Basrah, jadi Irak. Maka itu namanya qaul qadim. Kemudian ketika Imam Syafi'i berangkat ke Mesir, maka itu namanya qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Maka pendapat Imam Syafi'i yang di qaul qadim, yang qaul jadid tidak bisa membatalkan pendapat yang pertama, itu qaul qadim tadi. Kenapa? Karena di dalam kaidah fikih al-ijtihadu la yuqalu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Maka boleh kita mengambil sama ada mengambil qaul qadim atau mengambil qaul yang jadid atau qaul pendapat yang baru. Wal ashah annahu yanwi bisani al-fardhu. Dan yang sahih adalah bahwasanya dia niat tetap niat salat fardu. Bukan usolli sunnat az-zuhri, tetapi dia usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri. Dia tetap niat fardu. Wala rukhsatan fi tarkiha wa yakuna sunnatan illa bi'udhri 'amin kama qala. Dan tidak ada rukhsah untuk meninggalkan salat berjamaah. Jadi kalau tidak ada rukhsah untuk melaksanakan salat berjamaah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Sehingga sampailah kemarin kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan awaddu, aku ingin mengumpulkan, merintahkan kepada laki-laki untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku akan datangi rumah-rumah orang yang tidak datang salat berjamaah dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini keinginan Nabi tapi tidak dilaksanakan. Inilah makanya salat berjamaah ini adalah sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Wa in qulna sunnah, walaupun kami katakan bahwasanya salat jamaah itu adalah merupakan sunnah illa li uzrin, kecuali karena uzur. Apa itu uzur? Seperti matar ataupun hujan. Kalau hujan bagaimana? Maka boleh dia tidak datang berjamaah. Kecuali kalau dia memiliki alat untuk datang berjamaah. Kalau dulu tak ada, kalau sekarang ada payung. Kalau dia ada mobil, dia wajib pakai mobil berangkat untuk sholat berjamaah, terutama dalam sholat Jumat. Misalnya di dalam sholat Jumat, ketika sholat Jumat itu hujan. Sholat Jumat hujan. Kemudian ketika sholat Jumat itu dia berangkat ke masjid hujan dan dia tidak memiliki alat untuk dia pergi dan tidak basah kena air, maka dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat karena uzur tadi yaitu seperti hujan. Tapi misalnya ada tetangganya yang memiliki beca atau memiliki mobil atau segala macam, diajak Pak ayo kita sholat Jumat bareng-bareng. Karena itu hujan, maka dia wajib ikut bersama tetangganya atau kawannya yang mengajak untuk pergi sholat Jumat. Ini dalam sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah fardu ain, itu wajib. Atau rihil asif, ataupun ada angin seperti angin puting beliung ataupun anginnya tornado dan sebagainya.
derajat. Nah, ketika dia pulang ke masjid, tak ada pakaian, mantelnya mau pulang kalau dia berangkat bisa beku pada dia, maka ini termasuk musuh. Itu dingin yang bersama. Oke, itu semua adalah termasuk musuh syar'i. Wa ju'in wa 'atashin zahirina, ataupun dia kelaparan ataupun kehausan mau makan, dah masuk waktu sholat, lapar dia mau makan, maka didahulukan adalah sholat dulu atau makan? Makan dulu. Didahulukan makan. Atau mudafa'atu hadasin, atau dia sakit perut mau buang qada hajat, maka dia selesaikan dulu qada hajatnya. Jangan nanti ketika dia sholat menahan mau buang angin, mau buang air kecil ataupun air besar. Ini terkadang kan kalau buru-buru udah pas sampai sholat Allahu Akbar, rupanya bunyi lampu, bunyi perut itu mau keluar. Maka bagaimana keadaan seperti itu? Selesaikan dulu hajatnya. Kenapa? Karena ketika itu sholatnya tidak khusyuk, nahan-nahan, goyah, tahan-tahan. Apalagi imamnya baca panjang, dan tahan-tahan tiba-tiba meledak dia. Terdengar sebelah, bahaya. Dikiranya angin, rupanya ikut pula ampasnya. Itu ya, jadi jangan menahan hadas. Wa khawfu zalim ala nafsin aw mal, ataupun ada begal, takut kepada dirinya ataupun hartanya, takut dirampok. Sekali istilahnya begal. Kita mau ke masjid, jalanan sepi di situ ada biasanya kemarin baru kejadian orang dirampok, diambil hartanya dan lain sebagainya. Maka karena itu dia tidak pergi ke masjid, tetapi bukan takut karena hantu. Itu beda. Kenapa tak datang ke masjid? Seorang kali bulan Ramadan, maka kita masuk dekat rumahnya kuburan, masjid agak jauh, mau pergi ke situ takut-takut. Tengok tiba-tiba dah goyang-goyang pohon pisang ini. Tengoknya situ ada yang goyang-goyang, ada yang putih-putih. Rupanya di bulan orang, disangkanya kuntilanak, padahal baju putih yang dijemur orang. Jadi kalau takut terhadap setan, takut kuntilanak, takut apa segala macam, tuyul dan lain sebagainya, itu tak masuk. Ya. Kenapa tak masuk? Karena kita tidak boleh takut kepada sesuatu jin. Karena manusia itu lebih mulia daripada jin. Jadi jangan takut kepada jin. Kenapa? Karena hantu itu tidak ada. Yang ada adalah merupakan jelmaan dari jin. Kenapa dia tahu mengetahui segala macam yang misalnya orang tua kita baru meninggal ataupun adik kita baru meninggal, tiba-tiba ada yang kesurupan. Kesurupan aku ini sebulan aku ini segala macam. Tahu dia. Kenapa? Karena setiap kita ini memiliki jin yang namanya jin qarin. Ketika manusia itu meninggal, maka dia tidak ikut meninggal. Jadi ini tak meninggal. Maka yang gentayangan itu bukanlah si manusia yang tadi yang meninggal. Karena manusia ketika dia meninggal dunia tak bisa lagi dia bangkit. Dia masuk ke alam barzakh. Tak ada lagi manusia itu bangkit dari kuburan, tak ada. Yang ada siapa? Jin qarinnya. Jin qarinnya yang masih hidup sehingga dialah yang manusia dan desa. Jadi bukanlah dia manusia yang meninggal tadi, akan tetapi dia adalah merupakan jin qarinnya. Maka tak ada yang kita sebutkan itu kuntilanak, gundurwo, apa lagi. Segala macam itu kan yang kita berikan namanya. Siapa yang berikan nama itu?
Nggak usah takut. Jadi yang dibenarkan itu adalah kalau kita takut karena mereka, bukan takut karena hantu. Wa mulazamati gharib mu'sir, ataupun menemani orang yang kesusahan. Ya, yang di penjara. Nah, ini yang di penjara mana saja pergi ke masjid. Uqubata yurja tarkuha, itu karena kesalahan yang dilakukannya. Intaghayyaba ayyaman, jika dia hilang beberapa hari. Wa'az wa'urhir ta'ahubin li safarin ma'arafati tahab tarhalu wa akli rihin karihi, ataupun seperti hilang ini kalau ini ada di situ, kemudian memakan zirih atau dia masuk angin, makan angin. Kalau kita seperti angin, kena angin duduk. Wa huduri qaribin muhtadar aw maridin bila muta'ahdin aw ya'nas bihi, ataupun kita menemani orang yang sakit dan kalau dia tidak kita temani, tidak ada bisa yang membantunya, untuk seperti kita menemani orang tua yang sudah sakit lumpuh dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menemani dia, maka bisa terjatuh dan sebagainya. Termasuk juga adalah uzur. Jadi ada beberapa yang uzur syar'i yang dibolehkan kita tidak pergi untuk salat berjamaah. Faslun fi sifatil a'immah, yaitu dalam sifat imam. Ketika menjadi imam, maka ada beberapa sifat yang mesti dimiliki imam, ataupun ada sifat-sifat yang tidak boleh disifati oleh imam. Di antaranya apa? La yasihu iqtida'uhu biman ya'lam mutlaqi salatihi aw ya'taqiduhu kamujtahidin ikhtalafa fil qiblah aw qinanain. Tidak sah mengikuti orang atau mengikuti imam yang mengetahui batalnya sholat si imam tadi. Jadi kalau kita mengetahui bahwasanya imam itu batal sholatnya, batal dikarenakan apa? Seperti misalnya salah di dalam arah kiblat, lain ijtihadnya, dia ijtihad ke sana, yang satu imamnya ke sana, maka dia tidak boleh mengikutinya. Ataupun batalnya dikarenakan tidak sah wudunya, ataupun terkena najis dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui bahwasanya imam itu batal, maka kita tak boleh ikut kepada imam tadi. Seperti apa? Atau tersingkap auratnya. Tersingkap auratnya seperti misalnya dia imamnya pakai pakaian yang pas-pasan, pakai kaos, kemudian pakai celana. Kemudian ketika dia sholat ruku, tiba-tiba terangkatlah kaosnya atau pakaiannya, sehingga terbukalah auratnya. Kenapa terbuka auratnya? Karena kan kalau kita biasa pakai celana di atas pusat atau di bawah pusat? Kalau laki-laki pakai celana di atas pusat atau di bawah pusat? Di bawah pusat kan? Kalau kita pakai celana biasanya di bawah pusat, sehingga ketika terangkat bajunya maka terbukalah auratnya. Kenapa? Karena batas aurat laki-laki itu antara lutut sampai ke pusat. Kecuali kalau dia biasa pakai pakaian apa? Jojo, diangkatnya pakaiannya sampai ke atas, apa celananya sampai ke atas, barulah dia boleh tetap buka auratnya. Ini pakai pakaian pas-pasan, jadi imam. Kemudian ketika dia ruku ataupun ketika dia sujud, maka terbukalah aurat. Ketika kita nampak, maka bagaimana keadaan namun? Lanjut ibu sholat atau bagaimana? Maka dalam keadaan itu kita mufaraqah, niat berpisah dari imam. Niat berpisah dari imam. Walaupun kita tetap mengikuti gerakan imam, tetapi kita sudah niat berpisah dari imam. Tak boleh lagi kita mengikuti si imam. Kenapa? Si imam telah batal
Kalau ishtabaha khamsatan fiha najasun ala khamsatin fadalla kullu taharat ina fatawadda bihi wa amma kullu fi salatin fa fil asr yu'iduna al-isya illa imamaha fa yu'id al-maghrib. Jikalaulah tadi misalnya ketika sholat maghrib rupanya si imam tadi memakai atau berwudu dari tempat air yang bernajis. Kalau wudunya itu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena syarat dari sholat itu adalah sahnya wudu. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Maka tadi misalnya imamnya yang duduk rupanya tempatnya itu air sudah air yang bernajis atau airnya itu sudah air yang musta'mal. Kemudian dia bersolat, dia sholat maghrib, kemudian kita mengetahui bahwasanya air itu adalah air yang musta'mal, maka kita tidak boleh menyebut kepada imam. Kalau kita ikut, maka kita wajib mengulang sholat. Adapun si imam tadi, apakah dia wajib mengulang sholatnya? Maka ketika dia mengetahui bahwasanya air yang digunakannya adalah air yang musta'mal atau air najis, maka dia wajib mengulang sholat. Dan dia wajib mengulang sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah disebabkan wudunya tidak sah. Walau yaqtada Syafi'iyyun bi Hanafi massa farjahu aw iqtasada fal asl as-sihah fil qasdi dunal masdi. Misalnya kita beriman kepada imam yang bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Tak batal wudu kalau menyentuh kemaluan ataupun bersentuhan dengan perempuan yang lain, tak batal wudu. Maka kita berimam dengan mazhab Hanafi yang mereka mengatakan tak batal wudu apabila menyentuh dan disentuhnya. Ketika dia sholat, dia bersentuhan. Ataupun kita lihat tadi yang disuruh dia garuk-garuk pula masuk dalam. Garuk-garuk. Mereka kita ikut di belakang dia. Kalau menurut dia Hanafi maka tak batal. Syafi'i batal. Maka apakah kita boleh mengikuti si imam tadi atau tidak? Boleh tidak? Fal asah as-sihah fil qasdi dunal masjid iktibar bi niyyatil muqtadi. Maka sahlah sholatnya kita mengikut si imam Hanafi. Tetap kita sah sholat. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan mazhab dia kata batal. Bukan kita yang memegang, tetapi dia yang memegang. Ya. Maka kalau berdasarkan dia maka tidak batal. Tetap ikut sah. Begitu juga kita misalnya sholat di Masjid Muhammadiyah. Di Masjid Muhammadiyah dia tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu mazhab Hambali, mereka tetap pakai Bismillah, tetapi dengan secara sir, perlahan. Kalau Muhammadiyah, Bismillah itu tidak dibaca sama sekali. Kenapa? Karena menurut mereka Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kita ikut sholat di belakang, ya, di belakang imam yang Muhammadiyah. Apakah salah sholat kita atau tidak? Karena dalam Syafi'i wajib baca Bismillah. Kalau tak baca Bismillah maka tidak sah. Sedangkan kita mengikut imam yang Muhammadiyah. Sedangkan mereka mengatakan Bismillah itu tidak termasuk ke dalam sholat Al-Fatihah. Bolehkah kita sholat di belakang mazhab yang berbeda yang mereka beriktikad bahwasanya Fatihah tadi tidak wajib atau Bismillah itu tidak wajib? Sah tidak? Ini sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Kenapa? Karena ini perbedaan dalam mazhab. Dan dalam Syafi'i kita juga tetap membaca surah Al-Fatihah selepas imam
wala liman talzami mu'alatu tamqim tayammuma, dan tidak sah mengikut kepada imam yang dia wudunya atau bersuci karena dengan tayamum disebabkan karena tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air. Misal si imam ya, dia bertayamum. Kenapa dia tayamum? Karena tidak ada air. Kemudian dia sholat ya, menjadi imam. Sedangkan kita ada air, kita sholat di belakangnya. Sah tidak sholat kita? Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena ketika si imam tadi mendapati air, kalau kita tayamum karena tidak ada air, tiba-tiba ada air, maka dia wajib membatalkan sholatnya. Ataupun ketika ada air, dia wajib mengulang sholat. Maka sholatnya tadi tidak sah ketika ada air. Ketika ada air, maka sholatnya tidak sah kalau dia berwudu atau bersuci dengan cara tayamum. Maka sholat di belakang orang yang bertayamum maka tidak sah kalau tayamumnya disebabkan karena ketiadaan. Berbeda kalau dia tayamum dikarenakan dia tidak bisa menggunakan air. Seperti dia sakit yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air. Maka dia bertayamum kemudian menjadi imam. Maka ini sah sholatnya. Kenapa? Walaupun ada air, maka dia tetap tidak bisa menggunakan air tadi, dan dia tetap sah sholatnya dan tidak wajib mengulang sholatnya karena tadi sudah tayamum. Makanya kalau dia tayamum bukan untuk lirafil hadas, bukan mengangkat hadas, tetapi nawat tayamum bistibahatis sholat. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Begitu juga misalnya seorang yang sedang berjunub, seorang yang sedang berjunub, kemudian dia tak dapat air, dah masuk waktu sholat, maka bagaimana caranya? Dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib sholat. Kemudian caranya bagaimana? Dia bertayamum. Dia tayamum, kemudian dia sholat. Tayamum dua kali. Pertama tayamum untuk mengangkat hadas besar, yang kedua tayamum untuk membolehkan sholat. Kemudian selepas itu dah habis waktu, barulah ada air. Habis waktu barulah ada air. Maka dia wajib mandi janabah, kemudian mengulang lagi sholat. Mengulang sholatnya. Misalnya dia sholat subuh, maka dia mengulang sholat subuh yang namanya sholat qadha. Jadi kalau dia bersuci atau sholat dengan tayamum karena ketiadaan air, ketika ada air maka dia wajib mengqadha sholat. Begitu juga ketika seorang yang sedang dalam keadaan musafir di dalam kendaraan, misalnya dia berangkat umroh atau berangkat haji. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka umroh walaupun dari Jakarta. Kemudian dipanggil Allah lah kita untuk berangkat umroh atau berangkat haji. Perjalanan di pesawat itu sekitar 8 sampai 9 jam. Berangkatlah kita dari sini misalnya waktu zuhur, sebelum zuhur, misalnya jam 11. Maka ketika kita berangkat jam 11 sampai di sana itu biasanya sebelum maghrib. Maka sholat zuhurnya berarti lewat. Sholat asarnya lewat juga karena nanti ketika perjalanan macam di imigrasi dan sebagainya tak terjadi. Maka dia pun melaksanakan sholat di atas pesawat. Dia sholat di atas pesawat. Kalau di atas pesawat tak boleh kita ambil
depan di kursinya saja. Tayamum di kursinya saja, kemudian dia tayamum. Kemudian dia tayamum, kemudian dia pun sholat. Biasanya kalau di Saudi yang lain atau di pesawat-pesawat Malaysia itu ada gambar arah kiblat. Gambar arah kiblat. Maka dia menghadap ke arah kiblat itu. Kalau misalnya dia duduk ke depan, kiblatnya ke arah sana, maka dia akan mereh. Kalau dia di belakang, kalau misalnya dia di belakang meninggalkan Saudi, maka dia menghadap ke arah bangkunya, kebalik dia. Maka dia pun sholat Allah, sholat jamak, sholat jamak dan sholat qasar. Sholat jamak mengumpulkan sholat zuhur dan asar, dua zuhur atau dua asar, mengqasar menjadikan rakaat menjadi dua. Kemudian dia bersolat. Selesai dia sholat, selesai sudah kewajibannya. Tetapi dia wajib mengganti sholatnya atau mengqadha sholatnya ketika dia sampai di Madinah atau di Jeddah atau di Mekah. Dia mengqadha lagi sholat zuhur dan asarnya di tempat dia sampai. Kenapa? Karena dia pertama sholat dengan cara tayamum karena ketiadaan air. Ketika ada air maka dia wajib. Yang kedua, tidak sah sholat wajib di atas kendaraan dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah sholat wajib di atas kendaraan dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh sholat wajib di atas onta. Masa Nabi sholat wajib itu tidak di atas kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya kita itu ada banyak, bukan hanya onta, tapi bisa jadi kereta, bisa jadi mobil, bisa jadi pesawat, bisa jadi kapal laut, bisa jadi macam-macam. Kereta api. Ini semuanya adalah merupakan alat transportasi. Dan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan, kecuali dalam sholat sunnah. Sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan, dan ketika pertama itu adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Maka ketika dia sholat di atas kendaraan, maka dia wajib mengulang ataupun mengqadha sholatnya. Kenapa masih dia laksanakan? Kalau dia meninggal jatuh pesawatnya, maka Allah hitung dia sudah melaksanakan sholat. Kalau dia tak sholat, maka dianggap dia tidak melaksanakan sholat. Begitu juga misalnya ketika dia dalam perjalanan, di dalam perjalanan dia mau menjamak sholat, dia mau menjamak sholat, mau melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Maka ketika masuk waktu zuhur, maka dia wajib niat untuk jamak. Wajib niat untuk jamak. Kalau dia tak ada niat untuk menjamak, maka dianggap dia tidak sholat. Ketika misalnya ketika perjalanannya itu nabrak, meninggal dia, maka dianggap dia tidak sholat. Maka pentingnya tadi niat untuk dia niat sholat jamak. Itu dalam mazhab Syafi'i wajib dia niat untuk menjamak sholatnya. Ketika dia tidak niat, maka dia dianggap tidak melaksanakan sholat. Kemudian wala qari bi ummi fil jadid, dan tidak boleh seorang qari menjadi makmum di belakang imam yang ummi, yang tak pindah, tak pandai dia membaca. Misalnya yang imam di depan bacanya kaji baru, yang ha jadi ha, yang ha jadi na, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini belakang qari atau hafiz. Maka si hafiz ini atau si qari ini tak boleh sholat berjamaah dengan dia. Kenapa? Tidak sah sholatnya. Maka dia wajib mufarrad. Pas dia sholat rupanya terlambat, datang masuk imam tadi. Imamnya rupanya imam yang
bacaannya tidak betul. Pas dia mulai sholat maka dia niat mufaraqah atau berpisah dari imam. Kecuali bacaan si imam, si makmum 11-12 sama si imam. Dia pun kalau suruh jadi imam begitu juga bacaannya, itu tetap sama, dia tetap boleh ikut kepada si imam tadi. Kenapa? Kalau dia jadi imam begitu juga bacaannya. Kecuali dia lebih pandai dari si imam tadi. Maka dipilihlah imam yang dia bagus baca. Wa huwa man yukhillu biharafin aw tasydidin fil Fatihah, yaitu orang yang dia bersalahan atau makhrajnya keluar dan tasydidnya tidak betul di dalam bacaan Fatihah. Tadi seperti tadi bacaannya tasydidnya kalau dia tidak tasydid malah ditasydidkannya ha jadi ha dan lain sebagainya, maka ketika bacanya seperti itu maka dia tidak boleh menjadi makmum di belakang imam yang bacaannya tidak bagus. Wa minhu al-qur'an yudghimu fi ghairi mawdi'ihi, yaitu di antaranya idgham yang tidak pada tempatnya. Kemudian asal yubdilu harafan bi harafin, mengganti huruf, wa tasihu bi mithlihi, dan sah dengan seumpamanya. Wa tukrahu bi tamtam wal faqfa, dan makruh bagi orang yang dia menjadi imam seperti orang yang ada dia apa namanya kayak orang Aceh itu kan tok apa medok, orang Jawa dia medok, ataupun dia kalau orang Aceh dia apa dia T-nya dia medok bahasanya, maka makhrajnya betul tapi dia lebih ke apa soalnya lebih ke Jawa atau alhamdulillahirabbil alamin, atau yang berbeda. Kalau orang Jawa atau orang Aceh ada satu suku dia yang nggak bisa hilang apa dari segi makhraj, maka itu makruh. Itu adalah hukumnya makruh, tetap sah tetapi makruh. Ya, makanya bacalah Al-Quran itu sesuai dengan lahjah Arab. Ya. Wallahin, begitu juga orang yang cadel. Orang yang cadel gimana orang cadel? Mencela. Ya. Itu juga makruh. Fa in ghayyara ma'na ka an'amta bi dhamm aw kasr abtala salatahu. Jikalau dia mengganti seperti an'amta jadi kun'imta, maka abtala salatahu, batalah salat. Maka man amkanahu at-ta'allum, maka wajib bagi dia untuk belajar. Fa in 'ajiza lisanahu wa lam yamdi zamanu imkanihi ta'allumihi, fa in kana fil Fatihah fa'qumihi, fa illa fatasihu salatu wal qudwatu bihi. Maka dia wajib belajar. Jikalau dia lidahnya sudah kaku, dan kemudian dia susah untuk belajar, udah dipelajarinya terus tetap seperti itu juga, maka tetap sah sholatnya. Dia dah belajar, dah berusaha berubahnya, tetapi namanya juga dah dari kecil lidahnya kayak gitu, maka tetap sah sholatnya. Tapi yang tak sah itu adalah bagi yang tidak mau belajar dan bacanya tetap seperti itu juga, dibetulkan pun yang pula setahun. Nah ini jangan mengikuti imam yang dia tidak baik bacaan ataupun makhraj hurufnya. Wala tasihhu qudwatu rajulin wala khunsa bi imratin wala khunsa, dan tidak sah mengikuti laki-laki dengan khunsa, bencong. Ada bencong jadi imam, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ataupun laki-laki di belakang imamnya perempuan. Yang kemarin itu dulu, dia ada yang jadi imam, dia jadi standar itu. makmumnya laki-laki, tidak berasoknya antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh
Dia dipakai di dalam ruangan, bukan dipakai di luar ruangan. Dipakai di dalam ruangan, kemudian dia tidak melepas sepatunya tersebut, dia hanya menyapu khufnya. Maka sah kita sholat di belakang orang yang memakai khuf. Begitu juga orang yang berdiri kepada orang yang duduk, imamnya duduk, kemudian imamnya berdiri ataupun imamnya berbaring, kemudian makmumnya berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau sakit, maka Nabi sholat duduk. Itu bahwa walil kami bisabi wal abadi, dan bagi laki-laki dewasa menjadi makmum bagi anak-anak yang menjadi imam. Sah tidak? Anak-anak yang jadi imam. Habis boleh. Sah tidak? Tetap sah. Sobi yang dikatakan dengan sobi ini adalah sobi yang mumayyiz. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Abbas. Dia menjadi imam kepada sahabat yang di belakangnya itu makmumnya tua-tua. Di belakangnya Abu Bakar dan sebagainya. Si Abdullah bin Abbas ini umurnya masih 9 tahun. Tetapi dia menjadi imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Quran. Jadi kalau ada anak-anak hafiz, boleh dia menjadi imam. Tetapi syaratnya mumayyiz. Maksud daripada mumayyiz ini adalah dia bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Tapi kalau sholatnya masih main-main, berarti belum mumayyiz. Anak-anak masih main-main, masih dorong-dorong, belum mumayyiz. Jadi kita boleh sholat di belakang anak-anak. Begitu juga di belakang hamba. Wal a'ma wal basir sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang buta, kita boleh sholat di belakang orang yang wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung lagi. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ات نفوسنا تقواها